Berita negatif tentang India itu kan banyak di media sosial, terutama TikTok ya. Sementara TikTok sendiri di India kan di-ban. Nah, itu jadi saya penasaran apakah TikTok ini dari India betulan apa tidak gitu. Kok nggak kelihatan ya yang mana yang dari kasta tinggi, kasta rendah, saya nggak malah nggak bisa membedakan itu di sana. Kalaupun ada itu kurang lama ya gitu. Di Agra cuman sehari ya, harusnya lebih dari sehari itu di sana. Namaste Meredos. Untuk video interview hari ini, mari kita perkenalkan Pak Iksan, seorang wakil kepala sekolah dari SMAN Samarinda 10 yang sempat berkunjung ke India beberapa waktu yang lalu. Bagaimana ya pengalamannya? Yuk disimak video kali ini. Meredos, selamat datang kembali ke channel kami TIELTS Belajar di India. Jika kalian mau belajar lebih tentang India, klik subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya. Nama saya Mushadi Iksan, saya dari guru SMA Negeri 10 Samarinda. Apa pandangan Anda tentang India sebelum mengunjungi India? Banyak ya, dari yang paling tahu sih tentang film India ya. Film India, kemudian karena banyak ditayangkan di Indonesia, juga beberapa hal yang lihat di sosial media, itu memang itu yang sepanjang saya ketahui, ditambah lagi beberapa berita yang lebih formal, yang dari berita-berita TV yang lebih formal. Apakah Anda khawatir berpergian ke India karena pengaruh media sosial? Untuk saya, kebetulan saya orangnya mudah penasaran gitu, jadi melihat berita yang kurang bagus, saya nggak ngomong negatif, tapi memang ada berita-berita yang kurang bagus, justru saya penasaran pengen lihat gitu. Jadi nggak ada khawatir, karena berita negatif yang saya lihat itu bukan mengacu pada keamanan ya, lebih kepada selain yang keamanan nih. Jadi saya lebih penasaran lagi, malah penasaran pengen ke sana. Jika Anda tidak keberatan berbagi, apa yang membuat Anda memilih untuk berpergian ke India? Ya, sama alasannya dengan yang pertama tadi, bahwa itu dari berita yang saya baca, yang saya dengar, menimbulkan rasa penasaran itu aja, sehingga saya lebih ingin ke sana. Dan kebetulan saya juga pernah kenal itu dengan beberapa teman dari India waktu beberapa kali saya tugas di luar negeri. Setelah mengunjungi India, apakah pandangan Anda berubah? Ya, tentu saja. Jadi berita terutama yang di sosial media memang terlalu ekstrim yang ditampilkan. Cuman ada beberapa yang perlu saya klarifikasi kan. Berita negatif tentang India itu kan banyak di media sosial, terutama TikTok ya. Sementara TikTok sendiri di India kan di-ban. Nah, itu jadi saya penasaran apakah TikTok ini dari India betulan apa tidak gitu. Itu yang penasaran. Sejauh ini saya rasa masih dalam batas wajar sih yang di India, tidak se ekstrim yang ditayangkan di media sosial, terutama yang di TikTok. Kalau yang di berita di media mainstream kan tidak ada masalah. Dapatkah Anda menggambarkan India dengan kata-kata Anda sendiri? Ya, India adalah sebuah negara besar, tentu sebagai negara besar sangat kompleks permasalahannya. Jadi kalau kita melihat yang kurang bagus ya pasti ada, ya, yang bagusnya juga jauh lebih banyak. Apakah menurut Anda India adalah negara yang miskin? Ya, setelah saya melihat ya tidak seperti itu. Bagaimana pengalaman Anda dalam hal keamanan dan keramah tamahan di India? Ya, selama saya di India 1 minggu lebih, saya pikir fine-fine aja, itu aman dan nyaman. Waktu kami berjalan di tempat terbuka juga tidak ada kekhawatiran ya untuk dari sisi keamanan, dan masyarakatnya juga friendly gitu. Jadi kita bertanya, apalagi di sana masyarakatnya menggunakan bahasa Inggris ya, jadi hampir tidak ada kendala bahasa di sana. Bagaimana Anda menggambarkan toleransi beragama di India selama Anda tinggal di India? Ya, cukup baik, karena terakhir malah kami bertemu dengan orang-orang yang beragama Islam, pertama ya, karena kami dari Indonesia banyakkan Muslim. Kemudian nyari tempat sholat ya tidak sulit, ya memang ada perbedaan ya. Kalau di Indonesia kan suara adzan terdengar di mana-mana, kalau di sana memang tidak terlalu, saya nggak dengar. Tapi pada saat kita mencari masjid ya mudah, di hotel itu dekat masjid. Kemudian yang ke Jaipur, yang ke Benteng itu kita juga ke masjid. Waktu kita makan itu walaupun tempatnya agak sempit itu sama sulit tapi saya bisa berhasil mendapatkan masjid itu.
Apakah Anda memperhatikan adanya sistem kasta yang memengaruhi interaksi sosial selama Anda di India? Saya malah nggak ngerti itu yang kasta yang seperti apa, karena bagi saya waktu di India sih sama aja gitu, ketemu dosen, ketemu masyarakat biasa, ketemu penjual kaki lima gitu ya. Ya kok nggak kelihatan ya yang mana yang dari kasta tinggi, kasta rendah. Saya nggak malah nggak bisa membedakan itu di sana, kalaupun ada itu. Apakah Anda merasa senang dan nyaman berpergian ke India? Ya tentu saja sih. Apakah Anda telah mengunjungi beberapa kota di India? Kota mana yang menurut Anda paling menarik? Ya, kemarin kita sempat ke 3 kota ya, ke New Delhi, Agra sama Jaipur. Walaupun kita cuma singkat, terutama di Jaipur, di Agra cuma 1 hari, dan di Jaipur ada 2 hari. Cukup bagus, cuman walaupun ya saya kurang lama ya gitu di Agra cuma sehari ya, artinya harusnya lebih dari sehari itu di sana. Dibandingkan dengan jauhnya perjalanan itu harusnya masih kurang di sana. Bagaimana pandangan Anda tentang biaya hidup di India, termasuk makanan, layanan kesehatan, dan kebutuhan pokok lainnya? Ya, karena kita sangat singkat di India, sekilas saja memang lebih termasuk murah dibandingkan di Indonesia. Dan untuk makanan saya rasa nggak ada masalah sih, nggak ada masalah. Terutama untuk yang ini masalah keamanan makanan ya, dari kami yang Muslim, untuk saya pribadi semuanya kemarin yang saya beli bisa dimakan semua, bisa dimakan, nggak ada masalah. Kemudian untuk harga-harga, saya coba lihat di harga makanan juga murah. Obat kebetulan sempat menanyakan harga itu, terus souvenir juga masih dalam batas wajar sih. Oh iya, kebetulan gini Mr. Rafi, kemarin selain saya melihat di perpustakaan itu yang sama Mr. Rafi, saya juga kemarin dapat kiriman dari mahasiswa kita itu, mahasiswa Indonesia di sana, buku filenya. Ternyata saya telusuri ke penerbit buku itu kan, saya telusuri ke toko bukunya di Delhi, memang harganya saya compare jauh lebih murah gitu daripada misalkan saya sebut salah satu terbitan yang besar di Indonesia itu yang huruf depannya E itu kan. Nah itu lebih murah, cuman sayang saya belum tahu caranya beli di sana gitu. Dengan ongkos, saya khawatir di ongkos kirimnya mahal. Apakah makanan dan minuman di India sesuai dengan selera Anda? Bagi saya pribadi iya, karena saya suka makanan yang berbumbu ya, berbumbu daripada yang hambar gitu ya. Jadi kemarin yang kita makan di restoran atau yang disuguhi di university itu semua lebih terasa gitu. Walaupun mungkin ada perbedaan rasa dengan di Indonesia, tapi bagi saya pribadi terutama masih kan nggak ada masalah itu sejauh ini. Apakah mudah menemukan makanan halal di India? Saya pribadi sangat mudah sih, karena batasan halal kan cuman yang penting bukan pork, bukan alkohol. Dan teman-teman kemarin yang di sana juga nggak ada yang mempermasalahkan itu. Apakah mudah untuk menjalankan ibadah atau menemukan masjid selama di India? Ya, tentu saja. Nggak ada masalah kalau itu. Apa pengalaman perjalanan Anda yang paling tak terlupakan di India? Karena ini perjalanan berombongan ya. Jadi, oh iya, saya paling menyenangkan itu yang pada saat ke Jaipur itu, yang menggunakan, saya nggak tahu merek mobilnya, bukan Jeep itu, yang untuk naik itu ya. Nah, itu rasanya supirnya sangat canggih itu supirnya betul. Jadi kebetulan saya sedang traveling gitu ya, sedang nyetir sendiri gitu. Jadi pas dia bawa itu menang, walaupun teman-teman yang lain pada ketakutan sebenarnya. Kalau perjalanan yang lain sih umum sebenarnya, nggak ada masalah, pesawat nggak ada masalah, suhu juga standar gitu, nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas. Apakah Anda merasa ada kesamaan budaya antara Indonesia dan India? Nah, sangat sempit, tapi sebenarnya banyak miripnya dengan Indonesia. Jadi, tapi agak sulit ini karena waktunya sempit, terus interaksinya kan terbatas dengan orang sana. Tapi sejauh ini kebetulan seperti jalan kita biasa di kiri sama. Ya, itu. Apakah Anda mengunjungi lembaga pendidikan selama kunjungan Anda? Ya, tentu saja kita datang ke sekolah, ke universitas di New Delhi. Bagaimana pengalaman Anda di kampus? Sangat bagus itu ya. Jadi atmosfer atau ekosistem pendidikannya sangat terasa sekali. Jadi begitu kita masuk terasa sekali bahwa kita ini ada di lingkungan pendidikan.
lepas dari fasilitas yang memang bagus, paling tidak dari sikap dosennya atau di sikap guru yang di sana itu kita merasa banget bahwa kita berada di dunia akademik. Ya, kalau fasilitas bagus, suasana juga sangat mendukung sekali gitu. Apakah diperlukan IELTS atau TOEFL untuk masuk ke universitas di India? Informasi yang dapat sih mereka tidak ada seleksi TOEFL atau IELTS. Untuk penyampaian bahasanya, pakai bahasa apa? Full bahasa Inggris kah? Saya pikir nggak perlu ya, cukup bahasa Inggris sudah cukup karena dari beberapa kali berinteraksi dengan di sekolah, di universitas atau bahkan di masyarakat itu kayak nyambung aja kita pakai bahasa Inggris itu. Jadi enggak. Tapi lebih bagus sih kalau bisa bahasa Hindi kayaknya. Ya. Menurut Anda, apakah pelajarannya lebih banyak teori atau praktik? Ya, ini perlu detail. Tapi paling tidak kemarin saya lihat di sekolah yang saya kunjungi sih seharusnya banyak prakteknya di sana gitu. Lihat dari hasil yang ditampilkan oleh beberapa siswa waktu kami berkunjung bisa menghasilkan seperti itu. Tentu prakteknya cukup banyak. Biaya kuliah di India apakah mahal? Kalau dilihat yang kami kunjungi kemarin cukup murah sih. Bahkan dibandingkan di Indonesia. Apakah ada mahasiswa internasional di sana dan dari negara mana saja? Ya, kemarin yang sempat saya tanya itu ada dari Tanzania, kemudian dari Bangladesh ya, kalau nggak salah itu, terus dari beberapa negara Afrika kemarin malah yang sempat kita berbincang kemarin. Mereka mengatakan di India, Universitas India menjamin pekerjaan bagi mahasiswa yang belajar di sana. Apakah ada informasi mengenai hal tersebut? Ada informasi seperti itu. Nah, jadi kemarin di salah satu perguruan tinggi bahkan ditunjukkan dalam bentuk bagan atau dalam bentuk poster itu ya. Jadi data-data mahasiswa yang sebelum lulus pun sudah dipesan atau sudah dapat pekerjaan, dan bagi mereka yang tidak melanjutkan untuk bekerja di perusahaan juga kampus memfasilitasi untuk menjadi pengusaha ya. Apa pengalaman paling tak terlupakan Anda selama di institusi India atau sistem pendidikan India? Tentu ini ya, tempat untuk praktikum ya. Untuk praktikum itu rasanya cukup komplit sehingga mahasiswa bisa langsung praktek di kampusnya sendiri. Kemudian perpustakaan ini cukup besar gitu ya. Jadi saya pikir standarnya seperti di negara barat ya, di UK itu perpustakaan juga sampai besar dan buku-bukunya sangat banyak. Kemudian sistem peminjamannya sehingga mengurangi interaksi dengan orang gitu. Jadi betul-betul hening itu di perpustakaan sehingga kita datang, pinjam, baca, nggak perlu bawa pulang. Jadi kita nggak bersuara, sepi gitu, sangat tenang lah untuk belajar. Itu yang kadang-kadang kelihatan sepele tapi itu penting bagi di dunia, bagi mahasiswa yang sedang belajar ya. Apakah Anda merekomendasikan India sebagai tujuan bagi mahasiswa dan orang tua? Oh ya, jadi alternatif lain itu. Jadi selama ini mungkin masyarakat atau siswa di Indonesia ada tujuan di negara tertentu. Ini sudah mulai kita coba sampaikan ke mereka bahwa ada tempat lain menjadi semacam mainstream. Ini ada tempat lain yang tidak kalah bagusnya, dengan biaya juga terjangkau, dengan budaya tidak terlalu jauh dari budaya Indonesia gitu ya. Terutama untuk mahasiswa S1, biar kalau terlalu jauh itu kan ada shock culture bagi mereka, itu yang cukup bahaya. Tapi ini adalah alternatif lain yang bisa, dan sudah saya sampaikan di beberapa pertemuan dengan siswa terutama, karena saya belum ketemu orang tua setelah pulang dari India. Apa kata penutup atau komentar terakhir kepada mahasiswa yang mempertimbangkan untuk belajar di India? Ya, tentu saya akan bercerita sesuai yang saya lihat dan sesuai yang saya alami. Kemudian saya juga mempersilahkan mereka untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya terutama di internet, karena sekarang bagaimanapun internet sudah sangat terbuka. Dan satu hal untuk anak-anak itu kan selalu saya sarankan untuk melihat langsung ke kedutaan masing-masing negara gitu. Karena kita nggak perlu datang ke Jakarta sebenarnya, kalau melihat dari kedutaan kan cukup di interaksi di websitenya,
Bahkan dari pengalaman saya beberapa kali di kedutaan itu kan ada atasé pendidikan ya di masing-masing negara. Saya persilakan mereka untuk mencoba menghubungi mereka karena bagi saya tim yang di atas itu kan cukup membantu kalau kita mencari informasi tentang negara tersebut. Ini berdasarkan pengalaman saya sendiri. Apa kata penutup atau komentar terakhir kepada orang tua yang mempertimbangkan untuk mengirimkan anak-anaknya untuk belajar di India? Ya, kita tadi sama dengan ke anak bahwa kita sampaikan hal-hal yang pernah kita lihat, kemudian mereka juga silakan mencari data atau informasi ini bisa kita bandingkan. Ya, itu aja. Singkatnya, kita sering melihat beragam pandangan tentang India di media sosial. Apa yang ingin Anda komentari berdasarkan pengalaman perjalanan Anda? Ya tadi ya, jadi sama dengan awal sampaikan bahwa setiap negara, apalagi negara besar itu tentu ada yang bagus, yang tidak bagus itu pasti ada. Apalagi medsos ini kan nggak terkonfirmasi dari sumber resmi ya. Jadi saya sarankan pada mereka yang hanya melihat satu sisi untuk melihat dari sisi lain. Bahkan negara yang dikatakan terbersih pun tetangga kita juga kalau kita melihat yang negatif insya Allah pasti ada sih. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalian bisa terus pelajari tentang budaya dan fun facts tentang India di channel kami Thai Ups Belajar di India. Jadi jangan lupa subscribe. Dan kalau ada pertanyaan jangan sungkan untuk komen di bawah video ini. Kabi Alfidanya Kana, Biar Milenge.